Seandainya kedutaan besar Jepang protes dan melaporkan ini ke pemerintah, saya rasa orang ini tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Para buzzer yang sekarang ini masih membela Jokowi, kebanyakan tersisa yang low quality atau sekelas buzzer murahan yang ala kadarnya, yang rela membela mati-matian. Makanya di media sosial ada istilah ternak Mulyono. Mulyono itu nama Jokowi saat kecil. Dan ternak ini diibaratkan sebagai pengikut, pendukung setia, buzzer, dan sejenisnya. Istilah ini sebenarnya sangat memalukan karena kesannya sangat rendah dan hina. Tapi apa daya, orang-orang yang waras sudah berbondong-bondong meninggalkan Jokowi sejak keluarganya membuat ulah yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Belum lama ini ada satu postingan di media sosial yang isinya cukup berbahaya secara politik. Isinya begini, Duta Besar Jepang resmi menyampaikan bahwa ijazah Resmond Sianipar palsu dan bukan lulusan Yamaguchi, Jepang. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta akan melaporkan pemalsuan ijazah Resmond Sianipar ke Mabes Polri. Terus katanya lagi, fix ijazah Resmond palsu. Duta Besar Jepang memastikan ijazah Resmond palsu dan bukan lulusan Yamaguchi, Jepang. Kedutaan Jepang juga akan melaporkan Resmond ke polisi. Nah kan, kena batunya lu Resmond. Sebagai informasi, Resmond Sianipar adalah seorang pakar forensik digital yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Setelah pihaknya gagal menggugat ijazah Jokowi, sekarang kabarnya dia akan menggugat skripsi Jokowi. Di tengah manuver Resmond yang terus menyerang Jokowi, ada satu orang yang kemudian muncul dan menguliti karya ilmiah dan ijazah Resmond dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Orang ini adalah seorang peneliti di Jepang dan menuding ijazah Resmond Sianipar palsu. Tudingan ini berbuntut panjang karena langsung dicatut oleh sebuah narasi di mana Kedutaan Besar Jepang akan melaporkan Resmond Sianipar. Ternyata ini sampai ke telinga Kedutaan Besar Jepang. Mereka sampai harus membuat klarifikasi resmi. Mereka tegas mengatakan informasi yang beredar adalah tidak benar dan tidak berdasar. Duta Besar tidak pernah memberikan klarifikasi atau respon dalam bentuk apapun di platform manapun. Konten tersebut adalah hoax dan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Pelakunya, siapa lagi kalau bukan pendukung diehard Jokowi? Dia mungkin tersinggung ada yang terus memojokkan Jokowi terkait ijazahnya. Kemudian ada isu ijazah penggugat palsu. Gayung bersambut, dia malah membuat hoax yang lebih memalukan dengan mencatut nama Duta Besar Jepang. Ini sebenarnya tindakan yang sangat bodoh, dungu dan berbahaya karena bisa sedikit mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Buzzer Jokowi kalau tidak bikin narasi bodoh, ya bikin hoax. Bahkan berani-beraninya menyeret duta besar negara lain. Ini stresnya sudah luar biasa sekali. Bayangkan, kedutaan besar membuat klarifikasi resmi. Itu berarti adalah isu besar yang memalukan. Bagi kedutaan besar, ini tidak bisa dibiarkan sehingga harus diluruskan. Dan bagi Jepang, ini persoalan harga diri yang bagi mereka kadang lebih berharga daripada uang. Mungkin kedutaan besar Jepang sampai geleng-geleng kepala melihat ulah orang stres seperti dia. Sekarang Jepang sudah merasakan sendiri kedunguan dari buzzer Jokowi. SDM rendah yang suka main hoax yang tidak bertanggung jawab. Seandainya kedutaan besar Jepang protes dan melaporkan ini ke pemerintah, saya rasa orang ini tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Serendah itukah mereka sehingga tidak malu-malu membuat hoax? Apakah butuh validasi dan pengakuan? Apakah kepingin dipuja sebagai buzzer Jokowi garis keras biar kelihatan hebat gitu? Satu kata, memalukan. Enggak sekalian catut semua nama dubes yang ada di Indonesia? Dubes Amerika, dubes negara Eropa, dubes Cina. Catut nama mereka untuk menyatakan ijazah Jokowi asli.
Lucunya logika mereka adalah mereka benci Jokowi diserang, tapi saat mereka menyerang balik malah memakai hoax dan narasi-narasi sesat. Ini mengingatkan kita dengan salah satu buzzer Jokowi yang sama parahnya. Seorang kader PSI bernama Dedi Nur Palaka menulis satu cuitan yang memancing kemarahan banyak orang. Dia menyebut Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Saya yakin kalian sudah tahu tentang ini. Setelah viral dan dirujak habis-habisan, dia masih bebal dan memegang teguh opininya. Rasa bangganya terhadap Jokowi sudah sedemikian parah. Setelah ditegur Dewan Pengurus Wilayah PSI Bali dan situasi menjadi semakin panas, akhirnya dia menyerah. Dia mengaku statement dia adalah opini pribadi, tidak mewakili sikap resmi PSI. Dia mencabut statement itu dan kemudian meminta maaf. Begitulah mereka, membela mati-matian dengan narasi yang bombastis, akhirnya terpeleset menyinggung ranah agama dan akhirnya diprotes. Mungkin kalau tidak viral atau ditegur partai, dia tidak akan mengalah. Setelah dibongkar identitasnya, ternyata orang ini adalah caleg gagal dari PSI. 2 kali mencalonkan diri di tahun 2019 dan 2024, tapi gagal. Mau membela Jokowi ya silakan saja, tapi kalau sampai membuat hoax atau membandingkan dia dengan sosok yang sangat tinggi levelnya, ini sungguh keterlaluan. Tapi kita bicara tentang buzzer Jokowi, jadi tidak heran kalau mereka membuat kekacauan ini. Saking bingungnya, nggak tahu lagi mau gimana membela Jokowi, mereka nekat melakukan hal di luar batas kewajaran. Mereka anggap Jokowi itu sempurna. Apanya yang sempurna? Dia itu cuma manusia biasa yang punya label sebagai presiden. Tidak ada bedanya dengan manusia biasa pada umumnya. Bahkan sebagai presiden pun, dia berhasil membuat kerusakan yang mungkin butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Dia itu banyak bohongnya, seringkali ngomong A, ternyata malah B. Diam-diam Jokowi itu melakukan manuver politik yang mengacak-ngacak dunia politik Indonesia. Tidak ada sejarahnya MK melakukan manuver gila dengan membantu meloloskan Gibran maju di Pilpres. Tidak ada kasus sandera politik dan hukum sebesar era Jokowi. Kasus korupsi yang terjadi di era Jokowi, angka kerugiannya mungkin yang terbesar. Jika ditotalkan, sudah mencapai lebih dari 1.000 triliun. Hanya Jokowi yang mendapat predikat finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Dan para buzzer Jokowi dengan entengnya menyebut Jokowi itu sempurnalah, hebatlah, dekat dengan rakyat, tidak gila jabatan, sudah pensiun tapi masih difitnah sana-sini. Sebenarnya yang enggak waras itu siapa sih? Jokowi terlalu banyak aib yang dibongkar sehingga tidak bisa lagi ditutupi. Bahkan para buzzernya sudah kewalahan untuk ngeles. Isu ijazah, izin tambang, pemakzulan Gibran, dan banyak lagi. Apakah mereka karena kewalahan, terjepit, lantas terpaksa menyebarkan hoax dan narasi sesat untuk meredam itu semua? Ini tindakan yang sangat bodoh sih. Terlalu fatal hanya untuk menjilat seorang yang bernama Jokowi. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.